Assalamualaikum Pak Iman. Waalaikumsalam Salam. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya ketemu juga sama Ustadz Iman nih. lama Alhamdulillah. lama ngikutin Ustadz Iman masalah korporatisasi. Alhamdulillah juga di sini mumpung ada Pak Bambang dan mungkin pengurus Majelis Ekonomi pimpinan pusat juga. Tutup poin aja nih Ustadz Iman. Tentunya Ustadz Iman selama ini cukup intens untuk mengkampanyekan korporatisasi dan Muhammadiyah sangat sangat besar punya potensi tersebut. Kira-kira selama ini yang menjadi hambatan Ustadz Iman untuk mengajak Muhammadiyah berkorporatisasi itu apa? Masalah gini Ustadz Iman, di tempat lokal saja saya merasa apa ya? Merasa prihatin. Katanya gini, artinya kebanyakan kita banyak saudagar, di mana ketika ownernya meninggal, maka usahanya itu ikut meninggal juga itu, Ustaz. Artinya kan sangat disayangkan. Artinya sebuah perusahaan yang dirintis dengan tidak mudah dan dirintis dengan waktu yang sebentar, dan itu punya potensi yang cukup besar. Tapi karena masih personal oriented, artinya ketika ownernya paling mungkin bertahan ke generasi kedua atau ketiga. Nah, maksudnya mudah-mudahan ini Ustadz Iman bisa lebih lebih intens lagi. Di sini ada Pak Bambang Ketua CSM, ada mungkin pengurus pusat ekonomi. Lebih langkahnya lebih konkret lagi. Seperti itu Ustadz Iman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Suwarno. Siap. Ada komentar Pak Iman? Memang Pak, betul. Jadi tidak mudah mengajak orang untuk melakukan proses korporatisasi. Yang pertama memang secara umum mindset bisnis di Indonesia itu perorangan, bukan hanya di Muhammadiyah. Secara umum mindset bisnis kita itu perorangan. Seperti tadi disampaikan, Pak JK itu kan kurang gede apa bisnis, tapi mindsetnya perorangan. Pak Prabowo sendiri juga bisnis besar, mindsetnya perorangan. Nah, tapi besarnya itu kalau dibandingkan dengan sesama Indonesia, kalau dibandingkan dengan pemain-pemain korporasi Amerika Barat yang nggak ada apa-apanya, tidak ada apa-apanya. Nah, jadi kita itu kalau menurut saya terlalu merasa jago kandang, Pak. Itu loh, saya itu kadang-kadang sedih, Pak. Apa yang ada di benak Bapak Ibu hari ini bandingkan dengan apa yang ada di benak Bapak Ibunya Kyai Dahlan. Tahun itu, Pak, anak umur belasan tahun dikirim untuk belajar ke Mekah dari pelabuhan Tanjung Perak. Itu, Pak, nggak ada telepon, nggak ada WA, nggak ada internet. Setelah dilepas dari pelabuhan Tanjung Perak, itu suratnya, Pak, baru datang dari Mekah sana. Itu 6 bulan kemudian kira-kira. Ibu, saya sudah selamat sampai di sini. Itu kira-kira. Jadi selama 6 bulan, nggak tahu anaknya itu, Pak, mati, apa sakit, apa diterjang badai, nggak tahu. Hanya berdoa, Pak. Kalau orang tua sekarang, Pak, anaknya kehilangan 1 jam sejak aja sudah bingung. Itu 6 bulan nggak ada berita apapun, Pak. Nah, mindset itu yang kita nggak ada. Jadi kita menganggap Indonesia itu udah ini Indonesia aja besar. Nah, Cina kurang besar apa? Tapi perusahaannya melalui proses korporasi menguasai dunia. Amerika kurang besar apa? Amerika itu jauh lebih besar. Kalau kita perhatikan, kita bicara korporatisasi, salah satu pilarnya itu adalah perusahaan investasi. Investment company, kalau di Indonesia ada Saratoga. Perusahaan investasi di dunia, Pak, dari 10 perusahaan investasi terbesar di dunia, itu 8 diantaranya dari Amerika. Nomor satunya namanya BlackRock. BlackRock itu bahasa Inggris. Kalau di Indonesia, bahasa Arab kan Hajar Aswad. Pendirinya namanya Larry Fink. Asetnya berapa? 150.000 triliun. Asetnya pemerintah RI itu 6.000 triliun. Ini asetnya BlackRock itu 150.000 triliun. Dalam USD, 10 triliun USD. Nah, mereka itu yang memasok modal ketika perusahaan melakukan proses korporatisasi. Alfamart korporatisasi, mereka pasok modal. Gojek melakukan pasok modal, di Cina melakukan pasok modal, dan akhirnya mereka seperti nanam pompa dimanapun di seluruh penjuru dunia. Nah, kita ini nggak begitu, kita nggak punya mindset itu. Diajak belajar susah.
Nah, repotnya begitu, Pak. Mindset kita terlalu membanggakan diri, terlalu merasa kita besar. Padahal umat Islam itu, Pak, apalagi dulu waktu pandemi itu ada kampanye yang kelihatannya bagus. Umat Islam itu harus menghidupkan close ekonomi, close loop ekonomi. Jadi beli dari umat Islam sendiri, jual ke umat Islam sendiri. Ini sebenarnya salah. Kalau umat Islam itu adalah doktrinnya adalah rahmatan lil alamin. Kalau kamu bisa bikin toko retail, jangan hanya untuk orang Indonesia, bikin toko ke seluruh dunia. Kayak 7-Eleven itu, kayak Walmart itu. Kalau kamu bisa bikin warung makanan, jangan hanya layani orang Indonesia, layani orang seluruh dunia. Itu 250 negara, kayak McD itu. Nah, yang rahmatan lil alamin itu mereka yang melakukan, walaupun ajarannya pada kita. Di Madinah, Nabi Muhammad itu bukan hanya melindungi umat Islam, tapi juga orang kafir, namanya kafir dhimmi. Nah, sekarang yang bisa melindungi kafir dhimmi itu bukan kita, tapi mereka. Bapak Ibu sekarang pakai Zoom. Kalau dalam pandangan foundernya Zoom, kita ini kafir dhimmi, Pak, karena mereka orang Yahudi. Kenapa kita boleh pakai Zoom? Karena kita tidak melawan aturan mereka. Begitu kita lawan aturan mereka, langsung di-ban, Pak, kita. Sama, orang kafir di Madinah dulu, kenapa mereka dilindungi oleh Nabi Muhammad, oleh umat Islam? Karena mereka menurut aturan kita. Begitu mereka melawan aturan kita, langsung diusir, Pak. Diperangi. Nah, sekarang ini umat Islam justru banyak menjadi kafir dhimmi dalam tanda kutip, dalam layanan-layanan orang Yahudi. Dalam layanan-layanan orang Nasrani. Di Alfamart itu kita kafir dhimmi, Pak. Dilayani kita. Bahkan untuk dakwah apa boleh. Bahkan Lazisme itu dapat duit itu dari Alfamart yang uang kembalian itu. Dulu saya kalau ada uang kembalian diminta Alfamart, Pak, boleh untuk donasi. Saya menolak, tapi suatu saat saya baca, oh ternyata penerimanya Lazisme. Oke, sekarang boleh. Nah, begitu. Jadi mereka melayani orang itu tidak pandang agama, tidak pandang suku, tidak pandang bangsa. Nah, itu yang kita kalah. Kita rahmatan lil alaminnya hilang, Pak. Menjadi menyempit hanya memberikan rahmat pada kita sendiri. Itu menurut saya kalau secara konseptual.